ternyata usia hidup ya rata-rata manusia itu 28.000 hari. 80 tahun itu adalah usianya rata-rata manusia Usia ya? hidup rata-rata manusia. Nah, tapi hari ini kalau kita mendengar sebuah kalimat, ternyata manusia itu hidup rata-rata 28.000 hari. Kita akan merasakan ternyata waktu itu pendek. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Chandra di 45 menit ngobrol santai di GA Mitra Makmur Mandiri. Hari ini saya ditemanin seorang financial professional ya. Beliau hari ini mau berbicara sebuah topik yang luar biasa, menurut saya sangat menarik ya. Ya, jadi mari kita persilakan, beliau bernama Bro Chico Juang. Gimana kabarnya, Bro? Ya, kabar baik, Bro. Nah, untuk kondisi sekarang memang penting ya untuk kita sehat ya. Sehat ya, tetap berpikiran positif ya. Oke, bagus sekali, Bro. Nah, hari ini menjadi menarik karena saya menjadi hostnya dan saya tadi baca topik judulnya ya kan, membuat saya menarik karena seperti nggak ada hubungannya dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari gitu. Topiknya itu berjudul 28.000. Ya. Oke, apa sih itu 28.000? Waktu Bro ngomong angka itu, saya jadi teringat dulu waktu saya kecil ada satu komik. Oke. Judul komiknya itu bukunya kecil, ya. Bukunya kecil ya. Komik itu judulnya 72.000. Oke, jadi apa hubungannya? Jadi sebetulnya nggak ada hubungannya, ya. Cuma angka itu apa, ya? Angka itu ternyata adalah waktu. Jadi apa yang saya sharing di sini, itu 72.000 itu detik. Nah, tapi kalau apa yang saya sharing di sini 28.000 itu hari. Oke, berarti yang komik yang Bro Chico baca itu 72.000 detik. Ya. Kalau yang ini naik pangkat dia ya, jadi hari. 28.000 hari. Iya. Oke. Jadi ini adalah angka untuk menunjukkan sebuah waktu. Nah, jadi tadi awalnya kita ada ngomong-ngomong, ternyata waktu itu begitu pendek ya. Ya, begitu cepat berlalu ya. Nah, jadi kali ini saya mau sharing sama teman-teman ternyata usia hidup ya rata-rata manusia itu 28.000 hari. 28.000 hari. Bro Chico pernah hitung nggak itu kira-kira kalau ditahunkan ya, jadi kalau saya bagi dengan 365 hari itu kurang lebih 76,7 sekian bulan. Jadi 76 tahun sekian plus sekian bulan. Jadi saya genapkan jadi 80 tahun. 80 tahun itu adalah usianya rata-rata manusia Usia ya. hidup rata-rata manusia. Tapi zaman sekarang banyak loh Bro yang bilang bahwasanya jarang loh udah sampai 80 tahun. Kebanyakan udah 60-an, udah bonus dibilang itu. Iya. Jadi memang begitulah persepsi kebanyakan orang hari ini ya. Sebetulnya kalau hari ini kita ngomong orang itu hidup sampai usia 80. Wow. Sudah lama, sudah hoki ya. Sudah bonusnya ya. Sudah bonus banget gitu loh. Nah, tapi hari ini kalau kita mendengar sebuah kalimat, ternyata manusia itu hidup rata-rata 28.000 hari. Kita akan merasakan ternyata waktu itu pendek. Jadi bagaimana? Kenapa waktu itu disebut pendek? 28.000 hari ini kalau saya bisa gambarkan dalam bentuk lingkaran ya. Itu sebuah lingkaran dibagi 4 bagian. Jadi Bro Chico itu bermaksud untuk istilahnya menggambarkan satu lingkaran. Ya, satu lingkaran dibagi 4 bagian ya. Jadi 4 potong lah istilahnya ya. Jadi kalau 28.000 ini saya bagi ke dalam lingkaran ini, saya sebut lingkaran kehidupan ya. Berarti satu potong bagian itu ada 7.000 hari. 7 kali 4 28. Jadi bagian 1 7.000, bagian kedua 7.000, bagian ketiga 7.000, 4 7.000. Jadi di total 28 ya. Mulai dari pertama itu adalah bagian dari orang baru lahir sampai usia 20 tahun.
bagian yang pertama ya, potongan yang pertama. Potongan 7.000 yang kedua hari itu. Oke, haha. adalah 20 orang yang hidup dari usia 20 sampai 40 tahun. Oke. Potongan yang ketiga ya 40 sampai 60 dan Oke. potongan yang keempat 60 sampai 80. Oke, jadi dari 0, 20, 20, 40, 40, 60, Ya. 60, 80. Kenapa Jadi- dipotong seperti itu, Bro Ciko? Jadi supaya kita tahu apa yang kita lakukan yang menunjukkan waktu ini panjang atau pendek. Oh, oke. Oke, jadi apa yang kita lakukan di potongan pertama atau kita katakan di fase pertama kehidupan manusia umumnya itu. Oh, jadi begitu lahir Nah, di fase pertama ini ya, Ya, apa yang kita mereka bahasnya lakukan ya. Oke. dari lahir sampai mereka usia 20 tahun. Apa yang dilakukan kebanyakan orang tidak banyak. Ya, mereka kalau lahir dari bayi menjadi anak-anak dewasa ya, apa yang mereka lakukan? Mereka cuma hidup ya, bertumbuh, bermain. Ketika menginjak usia sekolah ya sekolah. Ya sekolah, kuliah ya kurang lebih sampai usia 20. Oke. Jadi tidak banyak yang dilakukan kecuali ya bertumbuh ya, sekolah, Main-main Ya, main-main, dan segala ya. dan sebagainya. Oh, itu yang fase pertamanya ya. Jadi fase pertama kehidupan seorang manusia itu udah berlalu hanya untuk ya bertumbuh, ya bermain, sekolah. Nah, Dari- fase oke. yang kedua 20 sampai 40 tahun. Apa yang dilakukan kebanyakan orang? Kita bekerja. Kita Oke, bekerja. pada masa fase itu ya, mulai Kita bekerja. sudah ah. tamat kuliah, ya tamat sekolah, kita mulai bekerja, kita mulai berkarir atau kita mulai berbisnis, kita baru mulai membangun sesuatu, begitu loh, membangun perjalanan hidup kita, kemudian punya pasangan, ya. Jadi 20 sama-sama sampai berkarir 40. ya pada usia yang matang, mungkin 20 lebih, 30 ya, mulai berkeluarga. Nah disitulah ya mungkin sudah punya satu anak atau dua anak. Mulai beli rumah pertama, mobil pertama. Nah, sebentar aja. Nah, sudah sampai usia 40. Masuk ke fase ketiga. Ya, Tapi masuk sebelum gimana? Fase Lanjutkan? yang ketiga. Tapi sebelum masuk ke fase ketiga ini menarik. Berarti di fase awal yang tadi kita bilang tuh dari lahir umur 0 lah yang kita bilang ya sampai ke 20 tuh kita hanya bermain, ya kan, belajar, mengenal teman dan lain-lain. Setelah 20 ke 40 itu kita udah mulai masuk ke dunia masyarakat, bekerja. Ya. Itu adalah fase di mana kita itu bekerja, mencari pasangan, membeli rumah seperti tadi Bro Ciko bilang. Ya. Oke, jadi setelah itu masuk ke fase ketiga. Fase ketiga yang Fase yang biasanya ketiga. dilakukan orang itu gimana, Bro? Fase yang ketiga orang akan mulai menjalani usia yang lebih matang. Oke. Jadi di situ ya di bagian ini mungkin sebagian orang karirnya bertambah maju ya lebih baik, dia mungkin dapat promosi atau dia mungkin mulai usaha sendiri ya, mulai membangun bisnis baru, mungkin dia tidak bekerja lagi ya. Nah tapi kita ngomong yang positif aja. Nah di sini ya orang mungkin hidup lebih baik ya, orang mungkin melahirkan anak kedua ya, walaupun saya kira mungkin di usia 40 lebih orang jarang menambah anak lagi. Mungkin nambah mobil ya, ganti nambah mobil. aset ya kan, karena bisnisnya makin lama makin bagus. Nambah aset, nambah rumah ya. Nah, di situ ya anaknya yang waktu dia di posisi fase kedua dia melahirkan anak ya, anaknya sudah mulai beranjak dewasa. Jadi di posisi ini dia juga memulai memberi mendapat sebuah tanggung jawab baru untuk anaknya. Dia mulai menguliahkan anaknya dan kemudian anaknya akan mulai berkarir. Nah, oke. Nah, dan di sini ya dia seorang manusia dia mulai menjalani fase menuju 50 ya ke 60. Jadi kalau kita di Medan ya kebanyakan orang-orang produktif menjalani pekerjaan, menjalani bisnis itu kurang lebih dari sampai usia 55 gitu. 50 lebih sampai usia 55. Nah, jadi mungkin sebagian sedikit orang ya masih melakukan pekerjaannya sendiri ya. Tapi sebagian besar orang saya kira sudah mulai menghandover, memberi kendali pekerjaan atau bisnis kepada anak-anaknya. Nah, jadi mereka mulai masuk ke fase pensiun. Fase terakhir yang ya, tadi fase masuk. terakhir. Jadi fase terakhir 60 sampai 80 apa yang dilakukan kebanyakan orang? Ya,
mungkin pensiun, mungkin juga masih menjalani bisnis kecil-kecilan. Apakah untuk bertahan hidup atau apakah untuk mengisi waktu luang mereka, santai mereka gitu ya. melakukan sedikit pekerjaan, karena saya juga dengar bahwasanya orang walaupun di usia tua tidak bisa sama sekali menganggur. Berdiam Orang-orang diri, tetap ya. butuh aktivitas ya. Jadi mungkin saja sebagian orang juga berada di posisi itu. Dan ya selesailah satu fase kehidupan. Jadi yang kita bicarakan tadi adalah apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam empat bagian fase kehidupan ini. Nah, jadi dari satu lingkaran ini saya ingin menggambarkan apa yang berhubungan dengan pekerjaan kita, yaitu financial planning. Nanti bagaimana kita bicara ini berhubungan dengan produk atau manfaat yang kita kerjakan di bisnis ini. Nah, gimana? Oke, saya selesaikan bagian ini dulu. Jadi dari lingkaran ini ternyata di fase keempat dan fase pertama, ya, artinya setengah lingkaran yang di bagian atas ya, dari usia 60 sampai 40 dan dari lahir sampai 20 ini adalah fase di mana kebanyakan orang tidak punya penghasilan. Jadi kalau anak yang baru lahir sampai usia 20 dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya penghasilan. Nah, orang yang di fase keempat ini sudah pensiun ya, atau mungkin secara fisik tidak dapat bekerja lagi, juga tidak punya penghasilan. Mereka mungkin mengandalkan ya dukungan keluarga, dukungan anak-anak ya. Nah, tapi secara moral kalau orang yang di fase keempat ya ini memang menjadi tanggung jawab anak-anak. Menjadi tanggung jawab keluarga untuk menjaga orang tua. Nah, ini yang kita katakan budaya timur. Ya. Berarti saya potong bentar Bro Ciko. Ini menjadi menarik ya. Aku baru pikir tadi di fase di lingkaran tadi, yang di fase pertama dengan keempat yang dari 0 ke 20, 6 ke 80 itu ternyata kalau kita lihat secara lebih jelas lagi, ternyata itu adalah fase di mana kita itu tidak berpenghasilan lagi secara umumnya ya, rata-ratanya ya. Berarti sisa umur waktu produktif kita itu hanyalah di fase yang di bawah dong. Ya. Yang dari 20, 40, 40, 60. Nah, jadi sebaliknya adalah kalau setengah bagian di atas itu adalah tidak produktif, tidak bekerja, tidak punya penghasilan, maka setengah bagian yang di bawah fase kedua dan fase ketiga itu adalah waktu yang kebanyakan orang sanggup atau bisa digunakan untuk menjadi produktif, untuk menghasilkan pendapatan begitu. Jadi teman-teman ingat ya, teman-teman, sekarang kita bisa dibilang kita tuh berada di fase kedua dong. Nah, jadi selanjutnya ini setelah Anda mendapat sebuah gambaran dari lingkaran ini, selanjutnya adalah mengetahui di mana posisi kita sekarang. Seperti saya di fase kedua. Bro Ciko di mana? Jadi kalau kita adalah orang-orang yang berusia 30-an ya. Berarti di fase 30-an kedua ya. Jadi kalau saya kan 35 ya. Sama dong. Gitu ya. Ya. Jadi di fase kedua kalau kita berusia 35 ya, berarti fase kedua itu sudah mau habis. Kalau 7.000 hari saya kira di fase kedua ini kita tinggal 1.000 hari gitu. Ya sisa 5 tahunan lah untuk masuk ke fase ketiga. Iya. Ya. Kurang lebih begitu 1.000 cepat hari. Ya waktu berlalu. Jadi kalau kita bicara ukuran waktu di mana kita masih sanggup produktif hingga kita tidak bisa bekerja lagi di usia pensiun 60 nanti, ya. Nah, berarti kita yang punya sisa waktu 1.000 hari kurang lebih, karena kita sudah 35 kurang lebih ya. Berarti sisa waktu kita itu 8.000 hari, Bro. Untuk produktif. Untuk sampai ke tahap yang fase ketiga ya. Ya. Kalau sebelum pensiun. Kalau Bro Ciko hari ini bahas topik ini membuat saya menyadari ternyata waktu kita tuh tidak banyak dong ya. Ya. Jadi ketika saya mau mulai tadi ya, saya dan Bro ya, kita baru bahas judul, saya juga terbersit di pikiran saya, melintas teng ya, gitu loh. Ternyata waduh tidak terasa waktu itu sudah begitu pendek. Apalagi setelah dijelaskan dengan begitu rinci ya tentang 28.000 hari ini. Jadi apapun yang ingin saya lakukan ya untuk mencapai cita-cita saya ya, untuk mendapat semua hal yang saya inginkan, untuk membahagiakan orang-orang tertentu, orang-orang terkasih ya. Inilah masa di mana semua orang punya sisa waktu.
untuk mengerjakan apapun yang mereka bisa gitu. Oke, jadi waktu produktifnya harus digunakan sebaik-baiknya. Iya. Oke, ini menjadi menarik. Yang aku pengen tanya ke Bro Ciko adalah 28.000 hari ini, ya kan, 28.000 hari, apa sih kaitannya dengan apa yang kita kerjakan sebagai seorang financial professional? Nah, Mm-mm. jadi tadi di awal kita berbicara tentang rentang waktu yang akhirnya kita sadar di mana posisi kita sekarang dan kita tahu waktu itu sudah begitu pendek. Hmm. Waktu itu sudah begitu pendek ya. Dan hari ini kalau misalnya kita di posisi 40 atau 40 lebih ya waktu kita mungkin sisa 6.000, 5.000-an hari Ya. begitu loh. Nah, Sebentar ya tuh ya. jadi hari ini kalau kita ingin mengaitkan bagaimana ini berhubungan dengan manfaat atau yang bisa kita dapatkan di sini atau yang bisa kita antisipasi di sini adalah ketika kita baru mulai produktif di usia 30-an ya. Kita ingin membangun begitu banyak impian supaya nanti di masa pensiun ya anak-anak kita, keluarga kita atau diri kita sendiri bisa menikmati. Nah, tapi dengan waktu yang begitu pendek ya, kalau kita bicara kehidupan itu ada satu kata yaitu kehidupan itu tidak lepas dari sebuah resiko. Oke, jadi ini mulai masuk ke apa yang kita kerjakan ya. Ya, jadi yang harus dipahami dan disadari setiap orang adalah kehidupan sendiri itu ada resiko. Ya, resiko apa? Resiko kesehatan. Kalau kita bicara dengan kondisi masa sekarang di mana ya terjadi adanya virus ya, pandemi virus. Nah, hari ini kita bicara dengan kondisi begini, masker sudah menjadi kewajiban ya. Kalau kita bertemu orang yang terlalu bebas itu malah aneh gitu tanpa masker. Nah, ini adalah salah satu resiko kesehatan. Nah, kalau kita berada di luar ya, kita sering berkendaraan di jalan, keluar kota, di kendaraan saja itu adalah resiko yang lain. Ya, jadi begitu banyak hal kalau kita katakan secara umum, begitu banyak hal yang terjadi di luar dugaan. Itu namanya resiko. Apa saja? Apa saja? Resiko apa? Resiko yang berakibat terhadap kesehatan atau resiko terhadap kehilangan jiwa. Nah, jadi kalau kita sudah memulai dengan perjalanan hidup kita, dengan apa yang kita bangun hari ini, dengan begitu susah payah, dan kita menyadari waktu yang begitu pendek, kita harus menjaga kehidupan yang sudah kita bangun. Oke, berarti yang dari semua fase itu, bisa dibilang dari semua fase itu kita perlu merencanakan ya sesuai yang kita lakukan ini financial planning ini dari fase pertama kita juga ada harus merencanakan dong kalau gitu. Jadi kalau kita pernah bahas sebetulnya siapa sih yang perlu atau harus membeli asuransi, yaitu setiap orang yang ketika dia sudah mulai berpenghasilan. Oke, berarti artinya ketika dia sudah mulai bekerja. Yang dari fase kedua. Ya, fase apa kedua. Yang harus mereka lakukan untuk menjalani fase kehidupan ini? Nah, jadi dalam lingkaran ini sebetulnya dijelaskan ya seseorang apa yang harus dia punya dalam konteks produk asuransi. Jadi ketika dia mulai bekerja ya di usia 20-an, dia mulai bekerja, dia mulai bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Walaupun saya tahu juga banyak teman-teman yang di usia 20-an dia bekerja, dia bukan bertanggung jawab kepada diri sendiri saja, dia bertanggung jawab terhadap keluarga. Mungkin menjadi dia juga seorang penanggung, salah satu bagian dari tulang punggung ya, dia memegang tanggung jawab besar. Nah, di situ adalah dia harus menyadari dia juga perlu melindungi diri sendiri. Nah, kalau di kondisi ini setiap orang itu minimal dia wajib punya asuransi kesehatan untuk yang tadi ya, yang untuk menjaga dirinya sendiri supaya apa? Supaya tidak menambah beban bagi hidupnya sendiri atau orang yang bertanggung jawab terhadap hidupnya. Kalau di usia 20-an. Ya, kalau di usia milenial kita katakan di usia muda. Nah, ketika kita menginjak usia matang di 30-an, kita sudah menikah, kita berkeluarga, 1-2 anak. Nah, kita punya tanggung jawab tambahan yaitu keluarga baru kita, pasangan, anak. Nah, kita bertanggung jawab terhadap apa? Kita bertanggung jawab terhadap nafkah mereka seumur hidup kita katakan, atau selama mungkin. Menafkahi mereka ya selama kita hidup gitu. Ya. Atau selama mungkin. Nah,
Jadi kalau sesuatu resiko terjadi kepada pencari nafkah, apa yang terjadi kepada pasangan atau anak-anak ini? Nah, apa yang terjadi kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita? Oh, oke. Berarti secara otomatis ya waktu anak-anak kita itu berarti kita di fase kedua, anak kita di fase pertama dong, kan Ya. gitu kan. Jadi ketika terjadi sesuatu dengan kita, maka di fase pertama mereka akan bermasalah dong. Gitu ya, maksudnya Bro Ciko ya. Ya. Apakah itu terhadap nafkah mereka, ya, kebutuhan dasar, sandang pangan papan, dan yang paling penting pendidikan, gitu loh. Oh, oke. Jadi di sini saya ingin memberikan sebuah gambaran kepada teman-teman, kepada siapapun. Di bagian ini apa yang penting, apa yang harus ya kita lakukan dengan membeli produk asuransi jiwa. Ya, jadi di sini kita melihat gambaran besar dari kehidupan kita sendiri. Ya, benar. Gambaran besar dari kehidupan kita sendiri. Jadi kalau kita tidak melakukan atau mendapatkan proteksi ya sesuai waktunya, ya kita akan mengorbankan generasi kita. Ya, seperti tadi yang Bro bilang ya di bagian pertama, dari sekolahnya ya, dari kebutuhan dasarnya, sandang pangannya juga terancam. Ya, jadi setelah kita ngobrol ya Bro Ciko, aku jadi merasa sepertinya banyak hal yang belum kita lakuin ya. Jadi maksudnya setelah kita ngomong tentang fase ini, banyak teman-teman di sini bisa menyadari nggak ya, ternyata banyak hal loh yang belum kita siapkan gitu kan. Karena kita merasa ya untuk bertahan hidup aja untuk kondisi sekarang kan banyak orang yang mengeluh, banyak orang merasa tidak mendapatkan kesempatan itu. Nah sekarang setelah apa yang dijelaskan Bro Ciko, aku jadi merasa banyak banget loh yang belum saya lakuin gitu. Ya memang akhirnya semua orang akan paham pada akhirnya, tergantung apakah mereka mendapatkan edukasi atau tidak gitu loh. Hari ini kita berbicara tentang ini, maka kita tahu dan kita sadar kondisi kita. Bahwasanya apa yang harus kita lakuin, apa yang harus kita dahulukan gitu ya. Ya, kalau kita tidak pernah mendengar ya mungkin kita juga tidak tahu apa yang penting atau apa yang tidak penting. Ya, benar. Benar kan? Nah, jadi kalau ya seperti yang saya katakan tadi, di fase kedua kehidupan ini ya, ketika kita mulai bekerja, seminimalnya ya kita punya asuransi kesehatan untuk diri sendiri ya, ketika kita sudah berkeluarga kita punya asuransi jiwa untuk menjaga keluarga kita ya. Kemudian di fase selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, setelah ini selesai, di fase selanjutnya adalah di fase ketiga ya sekarang. Ya, di fase ketiga kita mempersiapkan sesuatu untuk diri kita sendiri ketika kita tidak bekerja lagi. Kita sudah pensiun. Ini sekarang masuk ke masa mau mempersiapkan masa pensiun. Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara lebih luas ya, pensiun ya artinya kita menyisihkan, menabung ya untuk kita pakai di kemudian waktu tua nanti, ya. Masa tua jadi nanti. Kalau menabung ya, bagaimana supaya produktif ya, bagaimana supaya suatu saat ya kita bisa pakai untuk menjaga masa tua kita ya, bisa di mana saja. Kita bisa menabung, kita bisa menyimpan dalam bentuk emas, ya, reksadana atau bermacam-macam instrumen investasi, deposito segala macam. Tapi di Indonesia sendiri kita tahu bahwasanya hal-hal seperti itu masih menjadi tabu untuk kita bicarakan, ya kan? Ya, benar. Masih menjadi sebuah hal yang sangat tidak bisa dibilang sangat dihiraukan gitu, bahwasanya ini nggak penting-penting, tidak penting-penting amat lah ya istilahnya ya. Banyak orang masih belum mengerti itu. Ya, karena memang secara umum di Indonesia ya tidak banyak orang mendapatkan pemahaman atau akses informasi terhadap ya edukasi financial planning. Ya, oke. Ya, ini mengantisipasi resiko, menyimpan untuk masa pensiun, ini salah satu bagian dari perencanaan keuangan. Ya, membeli asuransi kesehatan, asuransi jiwa, ini salah satu bagian unsur dari manajemen resiko yang ada di dalam perencanaan keuangan. Gitu loh. Jadi sebenarnya ketika kita memahami lingkaran ini, kita memahami ya apa yang dilakukan manusia pada 4 tahap kehidupan ini.
ada pertanyaan yang harus kita jawab untuk diri kita sendiri juga. Oke. Jadi sebetulnya yang pertama adalah orang harus bisa menjawab bagaimana suatu saat bila saya ya tidak bisa bekerja lagi. Bagaimana jika saya tidak bisa bekerja lagi? Benar. Di masa produktif saya. gitu. Oh, misalnya sakit lah Ya. gitu istilahnya kita bilang ya. Mungkin di usia 20-an lebih ya, ketika orang mulai lebih produktif, orang mulai lebih sering berada di luar rumah ya, lebih sering berada di jalan ya, resiko orang-orang sudah lebih saya besar. mengerti bahwasanya Bro Ciko untuk mau menjelaskan bahwasanya jika ada resiko di dalam kehidupan kita ya. Ya. Jadi kita nih bicara berdasarkan sisi kemungkinan terburuknya lah ya. Ya. Kalau yang tadi Bro Ciko membahasnya itu adalah yang sisi positifnya ya kan, Ya. kerja dapat rumah, bangun rumah, mobil dan semuanya. Nah, sekarang adalah kita berbicara dari sisi bagaimana jika kehidupan kita tidak semulus yang kita bayangkan Ya. jika ada resiko. Ternyata bagaimana ada itu? hal yang di luar perhitungan kita dan Ya. kita tidak bisa bekerja lagi. Hmm. Nah, bagaimana bila suatu saat seseorang atau diri kita tidak bisa bekerja lagi? Nah, kedua, bagaimana bila suatu saat ya seseorang ya dia bukan saja tidak bisa bekerja, tapi dia mungkin berpulang ke rumah Tuhan selama-lamanya. Oh, dalam arti kayak meninggal ya. Jadi pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan segala hal yang sudah kita impikan, yang belum selesai kita bangun, yang belum kita selesaikan? Nah, bagaimana nasibnya? Oke, nasib keluarga jika terjadi resiko seperti itu. Ya, jadi saya jawab dua pertanyaan ini ya. Bagaimana kalau suatu saat saya tidak bisa bekerja karena sakit? Oke. Tadi kita sudah bahas di awal ya, kita punya asuransi kesehatan. Itulah perannya lah berarti ya. Itulah peran asuransi kesehatan untuk semisalnya jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya, benar. Gitu. Oke. Jadi kedua, bagaimana kalau kita berpulang untuk selama-lamanya? Kita punya asuransi jiwa untuk mengantisipasi itu. Oke. Jadi ini menjawab bagaimana nasib pasangan anak-anak kita. Nah, kalau anak-anak kita masih kecil bagaimana? Seperti anak-anak saya ya, masih tanggung ya. Usia 5 tahun tapi juga belum lewat 10 tahun gitu loh. Yang belum nggak mungkin dong bekerja gitu ya, yang tidak ada penghasilan saat Jadi itu. sementara gitu. pasangan juga mungkin ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja. Tapi kalau kondisi anak-anak begitu kecil, pasangan juga harus menjaga anak-anak. Kalau suatu saat si pencari nafkah tidak ada, si pasangan mungkin harus bekerja sekaligus menjaga anak-anak. Dan itu tentu memberatkan. Berat sekali. Iya dong. Okay. Kita tidak bisa membayangkan akibatnya kehidupan mereka bakal seperti apa. Jadi kalau misalnya kita coba menggambarkan ya bagaimana seorang pasangan atau orang tua tunggal ya. Kalau kita bicara orang tua tunggal itu bisa jadi pria, bisa jadi wanita. Ya, benar, itu pasti benar, stres. Ya. Di satu sisi mau besarin anak, di satu sisi mau cari uang untuk menutupi kebutuhan hidup gitu. Jadi selain masalah keuangan, ini juga masalah mental ya, tekanannya begitu besar. Ini tidak mudah. Jadi kalau kita ngomong, bagaimana jawabannya? Itu susah dibayangkan. Ya, tapi seminimalnya kita punya jawaban secara solusinya ya berarti finansial, solusi secara finansial minimal itu. Oke. Nah, maka kita bilang ini adalah paling sedikit setidaknya yang harus dilakukan semua orang. Oke, jadi peran asuransi jiwa ini berperan penting banget jika terjadi resiko seperti itu ya. Oke. Jadi yang ketiga adalah kita ingin menjalani kehidupan pensiun seperti apa nanti. Oh ya, ini menarik ya karena jujur banyak orang yang bekerja itu mungkin mereka hanya bekerja untuk bagaimana bertahan hidup. Ya. Tapi tidak memikirkan bagaimana untuk supaya nanti saya menikmati hidup ya, pensiun gitu, tidak usah lagi gimana pusingin kebutuhan hidup di waktu sebetulnya tua, pensiun gitu. Juga belum tentu soal menikmati hidup, tapi setidaknya di fase ketika seseorang tidak mungkin bekerja lagi, apakah karena kemampuan atau secara fisik tidak mungkin faktor bekerja. Usia ya berarti ya. Iya. Dia perlu jawaban bagaimana dia melewati hari demi hari. Oke, berarti sampai di penghujung waktu, ya. Kalau mungkin orang berusia panjang sampai usia 80. Nah, dia tidak bekerja tapi tidak berharap atau memberatkan
keluarganya. Mm-mm. Nah, jadi apa yang harus biasanya mereka lakuin? Berarti kan ini harus dilakuin sebelum mereka usia 60 dong? iya benar. Benar gak? Lebih awal lebih bagus. Seperti saya katakan tadi, ketika seseorang ingin menyisihkan ya uang, ya ingin menabung ya dari awal ketika dia mulai punya penghasilan. Tapi walaupun pada prakteknya tidak banyak orang yang di Ya, usia benar. kita yang Benar 30, sekali. 40, 50 memperhitungkan itu. Ya, Karena benar. kalau orang-orang di budaya timur umumnya berpikir apa yang mereka punya sekarang bukan untuk pensiun, tapi dipersiapkan apa yang mereka punya sekarang untuk dioper ke generasi berikutnya, ya. Walaupun mungkin oke. saya kira tidak banyak orang juga punya sesuatu untuk dioper ke generasi berikutnya. Diwariskan ya istilahnya untuk Diwariskan. Ada mungkin sedikit. dari sebagian Ada atau tidak orang lah banyak. gitu. Oke. Nah, jadi pada akhirnya ya orang mungkin seperti kita katakan tadi, kebanyakan orang bekerja bukan karena perlu aktivitas, tapi bekerja karena untuk bertahan hidup di usia tua. Ya, karena ini fakta yang terjadi ya teman-teman ya. Karena aku sekarang melihat setelah bertemu dengan begitu banyak orang ya, Bro Ciko, aku melihat begitu banyak lagi masih usia orang-orang yang berusia 50 ke atas itu masih bekerja. Kadang 60 ke atas juga masih bekerja. Berarti ini kan ada yang salah dong, atau mereka itu belum melakukan perencanaan itu ya sewaktu-waktu mereka muda gitu ya. Ya. Dan ini terjadi sekarang. Ya, bisa jadi. Karena kalau kita melihat pengalaman kehidupan kita sendiri, ya setahu saya dari orang yang saya kenal, karena mereka ingin mendukung anak-anaknya lebih jauh. Nah, karena mereka walaupun sudah di usia tua, tapi anak-anaknya juga belum cukup mandiri. Oh. Nah, jadi Karena itulah mereka masih bekerja lah istilahnya ya. Jadi sebetulnya tadi saya katakan sebetulnya begitu penting setiap orang untuk mendapatkan edukasi keuangan. Tentang perencanaan keuangan tentang ya. perencanaan keuangan, tentang Dan manajemen resiko. Dan itu bisa dibilang Bro Ciko, ini dua hal ini yang tadi Bro Ciko bilang ini kebetulan di Indonesia tidak ada fasilitas itu ya kan. Kebanyakan kita sekolah aja juga tidak pernah diajarin hal-hal begini. Ya, kan? memang karena memang tidak diajarin di sekolah dan ya bagaimana kita tahu bagaimana orang-orang seperti kita belajar hari ini karena kita mendengar dari orang-orang yang paham atau kita belajar dari buku, benar kan? Ya benar, tapi ini masih bisa dibilang teman-teman kalau kita bahas tentang hal-hal keuangan seperti ini masih sangat tabu ya. Mereka itu apalagi contoh nih saya pribadi kalau ngobrol sama teman-teman hal-hal seperti ini mereka cenderung untuk menolak kita sebenarnya, menolak untuk bahkan untuk ngobrol aja, untuk diskusi tentang hal-hal begini itu mereka masih anggap tabu gitu. Ya. Jadi gimana dengan keadaan seperti itu? Jangankan bicara perencanaan keuangan, ketika kita bicara asuransi jiwa saja mungkin ada yang orang yang mungkin anti ya, orang yang berpikir negatif. Sebetulnya ini hanya masalah waktu, ya. Hanya masalah waktu. Karena kalau walaupun hari ini kita bertemu dengan orang-orang yang masih berpikir seperti yang Bro katakan tadi, sebetulnya 20 tahun yang lalu ketika di Kota Medan saja orang-orang mulai mengenal produk asuransi. Hal itu juga sudah ada, bahkan lebih parah. Dan hari ini sebetulnya sudah lebih baik. Kenapa? Karena orang-orang juga sudah mulai aware, orang-orang juga sudah mulai sadar bahwasanya dengan majunya kehidupan, ya, dengan majunya ekonomi, ya biaya hidup juga tinggi, ya juga ada tekanan ekonomi. Jadi kalau apa-apa juga tidak murah, makin lama makin mahal, ya. Salah satu hal juga inflasi. Ya, jadi hari ini orang-orang kebanyakan mau tak mau juga harus sadar, terbuka, dan menerima produk-produk seperti yang kita kerjakan. Menerima pandangan seperti yang kita kerjakan. Kenapa? Kalau tidak, resiko itu menjadi terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Ya benar, karena kalau tadi Bro Ciko bilang ya, fase yang tadi aku langsung mikirin dari fase pertama sampai keempat itu bisa dibilang itu semuanya itu tentang uang juga dong ya kan? Ya. Semua kehidupan tahap apapun yang kita nanti jalaninya itu uang itu sangat berperan penting gitu ya. Jadi kalau kita tidak ada pendidikan tentang uang, bagaimana manage uang yang bagus, mengatur keuangan, itu tentu akan menjadi bumerang dong. Maksud Bro Ciko. Jadi sebenarnya masih ada pertanyaan terakhir ya, itu gimana? Anda ingin
bagaimana anak-anak Anda menjalani kehidupan nantinya. Oke, berarti ini adalah tentang warisan. Masa depan anak-anak kita sendiri. Bagaimana mewariskan sesuatu untuk mereka gitu. Oke. Jadi suatu saat ya di penghujung waktu ya, kita mungkin berpikir untuk memberikan dukungan kepada anak-anak kita, yaitu bagaimana mereka punya sedikit banyak yang bisa dijadikan modal untuk memulai kehidupan mereka ketika mereka masuk ke fase kehidupan kedua, yaitu mulai 21 tahun dan seterusnya. Oh, oke. Nah, Saya mengerti apakah poin, kita bisa memberikan Bro Ciko. dukungan finansial, kita bisa memberikan dukungan modal, supaya apa? Supaya kehidupannya lebih mudah suatu saat. Kalau hari ini kehidupan kita juga penuh perjuangan, ya. Ekonomi di masa depan ketika anak-anak kita masuk di usia matang, masuk di usia kerja 20 tahunan, usia 20-an tahun, ya. Kehidupan saat itu mungkin juga tidak lebih mudah daripada hari ini. Oke. Jadi benar, kalau benar. kita bisa memberikan dukungan apapun yang kita bisa, ya, why not? Oke, berarti untuk orang yang berpikiran sampai sejauh itu, harusnya adalah mereka juga harus melakukan yang di awal dulu dong, benar gak? Ya. Karena nggak mungkin dong tiba-tiba mikirin, oke, aku mau mewariskan sesuatu untuk anak, ya kan? Padahal banyak hal yang belum mereka lakuin. Ya. Ya kan, dari merencanakan kesehatan mereka, ya kan, pendidikannya mereka, pensiunnya mereka. Jadi tahapan-tahapan seperti ini membuat saya menyadari ternyata jika kita segimana produktif pun kalau kita tidak bisa mengatur itu dengan bagus juga akan menjadi bumerang dong. Ya, benar. Untuk kita, Bro. Ya. Jadi sebetulnya di luar kemampuan kita memahami atau melakukan perencanaan keuangan, resiko adalah hal yang lain. Jadi sebaik-baiknya kita mengatur semua hal ini. Kalau kita tidak punya solusi untuk resiko ini, ya, ini seperti kita bermain Scrabble ya, atau bermain susun kartu ya, susun kartu bentuk rumah sampai atas, kemudian satu tangan yang gemetar, apa yang kita susun sampai atas itu rontok ke bawah semuanya. Gitu. Oke. Nah, jadi fondasi ya maksudnya Bro Ciko ya. Ya, jadi di sini sebetulnya apa yang ingin saya katakan adalah ya peran ya produk asuransi. Oke, fungsi dari asuransi itu yang mungkin kelihatan sepele ya, ternyata dalam kehidupan itu mengambil peran yang begitu besar juga ya. Cuma apa yang saya gambarkan dalam sebuah lingkaran kehidupan ya, selama 28.000 hari atau usia rata-rata kebanyakan orang 80 tahun. Apa yang harus kita lakukan setiap fase? Itulah tadi. Ya, mulai dari kita punya asuransi kesehatan diri kita sendiri, ya. Ketika kita sudah berkeluarga, ya, kita perlu asuransi jiwa, ya. Ketika kita mulai masuk ke fase kehidupan ketiga, 40-an tahun hingga 60, kita mulai merencanakan atau menyisihkan untuk pensiun. Nah, dari itu sampai di penghujung waktu, ya, kita juga sudah ya menyediakan sesuatu untuk ya membantu generasi kita menjalani kehidupan dia sendiri. Bagaimana ya, kita mewariskan sesuatu yang menjadi modal untuk mereka. Iya, itu juga produk dari asuransi jiwa. Okay. Itu juga produk dari asuransi jiwa. Jadi dalam satu lingkaran ini adalah kebutuhan produk perencanaan keuangan yang perlu dilakukan setiap orang seminimalnya. Jadi paling sedikit inilah yang bisa kita lakukan. Jadi saya sekarang udah ngerti Bro gimana rasanya berbicara dengan financial profesional ya. Berarti itu akan membuat kita itu makin pusing, makin kepala kita itu bisa makin lama makin pusing ya mendengar hal gini. Karena setelah saya ngobrol dengan Bro Ciko, saya bisa merasa ternyata banyak banget loh hal yang belum kita lakuin ya kan. Yang kita merasa oke, ini nanti sepertinya bisa, nanti dulu kan banyak orang seperti itu Bro. Ya, benar gak? Benar. Nah tapi setelah yang Bro katakan, ternyata kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu produktif di fase kedua dan ketiga dengan bagus, ini akan berujung fatal jika ada resiko ya. Jika ada resiko ini akan sangat fatal di kemudian hari. Benar. Oke, jadi saya rasa ya di Medan sendiri yang seperti Bro bilang, kita masih membutuhkan banyak praktisi seperti Bro ya. Untuk bagaimana membuka wawasan
nasabah ya Benar. istilahnya ya. Jadi apakah suatu saat orang menerima pandangan ini atau tidak? Suatu saat apakah orang menjadi lebih aware, lebih sadar atau tidak? Tergantung apakah mereka mendengarkan hal-hal seperti ini. Ini ya tergantung kita, tergantung praktisi seperti kita. Nah, ini menarik. Kan kita bisa bilang kalau untuk pembahasan-pembahasan seperti ini kan banyak orang menganggap itu tidak penting-penting banget. Benar gak? Karena mereka dalam kondisi bahwasanya mereka lagi sehat, sedang sehat ya kan? Tidak bermasalah, tidak mengalami resiko gitu. Jadi begitu seorang praktisi datang untuk bahas hal-hal beginian, tentunya mereka akan merasa ini tidak begitu penting gitu. Bagaimana menanggapi hal-hal beginian? Sebenarnya ini tergantung setiap orang atau orang-orang seperti saya bisa menjelaskan atau mengatakan sampai ya seseorang itu memahami urgensinya. Jadi semua masalah itu ada. Masalahnya adalah urgent atau tidak urgent. Masalahnya adalah karena belum terjadi. Ya, karena belum sampai pada waktunya. Jadi orang-orang seperti kita, ya tugas kita adalah menyadarkan, mengedukasi, ya membuka pikiran, membuka wawasan seseorang sampai akhirnya orang aware ketika sebelum masalah itu tiba. Karena kita katakan tadi masalah itu ada, cuma urgensinya dipahami atau tidak. Oke, jadi maksudnya Bro Ciko adalah masalah ini cepat lambat akan terjadi. Ya kan? Karena ini soal waktu kan. Begitu cepat lambat udah pasti terjadi. Sekarang adalah bagaimana kita menghandle itu sebelum terjadi gitu. Benar. Jadi ini benar, berarti ada satu kalimat ini ya, sedia payung sebelum hujan. Ya. Cuma seberapa banyak orang yang benar-benar mau menyadari itu ya. Karena kalau kita bahas hal-hal beginian kan ya Bro Ciko tahu sendiri lah kan. Objection seperti apa yang akan kita dapatkan ketika kita. Jadi kalau generasi muda seperti kita ya akhirnya mau tidak mau pada waktunya juga akan sadar, juga akan aware. Karena kebanyakan teman atau orang-orang yang akan kita temui di luar sana pada saat ini adalah orang-orang yang di usia produktif dan muda, 45 tahun sampai 20-an tahun. Ya. 20-an sampai 40-an. Karena negara kita memang sedang mengalami yang namanya bonus demografi kan. Jadi memang kita akan bakal bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, berusia seperti ini. Jadi orang-orang yang dengan pandangan lama, dengan pandangan yang mungkin kurang terbuka terhadap manajemen resiko, perencanaan keuangan, mungkin hari ini juga sudah cukup berusia. Berusia antara 50 sampai 60-an gitu loh. Antara dari yang sangat mapan ya sangat sukses atau hingga sampai ada orang yang kehidupannya juga pas-pasan atau kekurangan. Nah, tapi itu adalah menjadi bagian dari masa lalu. Nah, apa yang bisa kita kerjakan bagaimana supaya pandangan-pandangan kita bisa diterima tentang manajemen risiko, perencanaan keuangan ya kepada generasi seperti kita. Saya katakan tadi, usia produktif yang menjadi bagian dari bonus demografi negara kita. Mungkin hari ini mereka ya mulai dari 45 lebih sampai 20-an tahun. Itu ada masa. Teman-teman, bonus demografi itu artinya adalah orang-orang yang berusia itu lebih banyak itu di kisaran 20-an sampai 40-an. Usia produktifnya itu lebih banyak ya. Dan Indonesia mengalami kondisi begini. Jadi itu sangat bagus dong untuk pertumbuhan ekonomi gitu ya. Ya, itu salah satu hal. Cuma kita nggak akan bahas jauh ke sana ya. Jadi ya oke, ini menarik. Ini bentar lagi waktunya juga udah mau habis. Saya pengen tanya lagi nih untuk Bro Ciko ya. Jadi aku membayangkan jika saja ya praktisi-praktisi seperti Bro Ciko itu lebih banyak, itu mungkin akan lebih gampang ya untuk orang memahami ternyata asuransi jiwa itu bukan hanya sekedar kita membahas resiko, tapi bagaimana mengatur semua tentang fase-fase kehidupan kita ya. Yang dari fase 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, Bro sendiri melihat Indonesia ini optimis nggak Bro melihat perkembangan di Indonesia tentang dunia kita? Ya, sebetulnya sangat optimis karena tadi yang pertama kita sudah jawab di mana negara kita juga sedang mengalami bonus demografi di mana orang-orang usia muda, usia produktif ini lebih banyak. Jadi orang-orang golongan seperti ini, golongan seperti kita lebih mudah menerima edukasi,
lebih mudah menerima keterbukaan, perubahan, dan lain-lain. Jadi dengan kondisi seperti ini sudah pasti kita optimis. Oke, thank you Bro Ciko. Jadi terakhir nih Bro Ciko, pesan untuk generasi-generasi kita ya tentang fase kehidupan ini ya, yang setelah saya juga hari ini kita ngobrol dan saya begitu banyak dapat ilmu ya, ternyata masih banyak nih yang harus kita lakuin ya, karena kebanyakan kita akan memenuhi keinginan kita dulu kan ya, setelah kita punya income gitu kan, kita mau beli gadget terbaru dan lain-lain. Tapi setelah ngobrol sama Bro Ciko, saya bisa merasa banyak ya hal yang belum kita lakuin ya. Mulai dari pendidikan, misalnya kesehatan, asuransi jiwa untuk melindungi keluarga kita, bahkan untuk pensiun aja kadang banyak yang belum melakukan itu. Jadi pesan untuk generasi kita lah, istilahnya untuk teman-teman kita di luar sana, apa sih yang harus kita lakuin di fase kehidupan ini 28 kalau mendengar hari ini? Statement dari Bro juga ya, saya ada tangkap satu poin, yaitu salah satu kebiasaan konsumtif ya dari teman-teman kita yang berusia lebih muda. Jadi kalau saya ingin pesankan sesuatu ya begini. Nah, waktu itu begitu cepat berlalu ya. Kita jelaskan dari awal, ternyata manusia itu hidup ya cuma 28.000 hari, dan orang-orang cuma punya waktu untuk produktif 14.000 hari doang ya. Nah, jadi kalau kita punya kesempatan, kita punya energi ya, kita harus melakukan sesuatu yang bermanfaat, bermakna dan produktif. Nah, terutama untuk menjaga diri kita di masa depan. Nah, untuk menjaga diri kita di masa depan, diri kita yang di masa sekarang lah yang harus mempersiapkan itu semua. Jadi saya pernah dengar sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris, kalau kita melakukan ini suatu saat ya, diri kita yang di masa depan akan berterima kasih pada diri kita di masa ini. Oke Bro Ciko. Thank you banget ya teman-teman. Luar biasa ya hari ini, sharingan hari ini tentang 28.000 hari. Ternyata itu adalah 28.000 hari adalah fase kehidupan manusia ya. Kita akan jumpa lagi ya. Thank you Bro Ciko atas waktunya ya. Kita akan jumpa lagi di 45 menit ngobrol santai selanjutnya. Terima kasih. Dadah.